Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum menonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi edukasi bagi teman-teman kesemuanya, sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia khususnya. Di edisi kali ini kita akan lakukan sortasi bahan yang tumbuh di bulan 10 pada waktu itu. Di bulan 10 akhir ini harus kita lakukan sortasi bahan, artinya pemilihan bahan. Jadi kita harus konsisten dalam penyimpanan bahan, bulan berapa yang tepat untuk penyimpanan bahan, apalagi ditayangkan di YouTube seperti ini. Yang jelas yang nonton itu bukan cuma 1-2 orang, bahkan ribuan orang, teman-teman. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa konsisten dalam penyimpanan bahan, apalagi yang nonton nantinya, maka yang nonton akan mengalami kebingungan, akan mengalami tidak konsisten juga dalam penyimpanan bahan tersebut. Kalau kitanya sendiri tidak bisa paten ataupun tidak bisa konsisten dalam penyimpanan bahan. Bisa dengan perhatikan, bisa dengan lihat di konten-konten kami sebelumnya, kisaran 2 tahun yang lalu. Waktu itu kami membuatkan tutorial tentang perkopian, membuat YouTube tentang perkopian, yang mana waktu itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu kita awali pembuatan tutorial tersebut. Hingga saat ini tidak ada satupun video yang kita simpan waktu itu hingga saat ini yang kita simpan bahan itu di bawah bulan 10. Di bulan 8, bulan 9, apalagi di bulan 7. Kenapa? Karena kalau kita menganjurkan pada teman-teman yang lain yang nonton, menganjurkan penyimpanan bahan itu di bulan 7, bulan 8, habis gitu di bulan-bulan ini, bulan 10, bulan 11, bulan 12 dia akan timbul pembungaan, maka kita masih mengalami kerepotan juga dalam pembuangan bahan tersebut. Mau kita sunat dan lain sebagainya, ya kalau kita sendiri sudah paham. Kalau yang tidak paham, yang nonton, tidak kesemuanya petani kopi itu mahir dalam perawatan kopi. Saya pun tidak begitu mahir dalam perawatan kopi. Cuman kita berbagi pengalaman ketika kita melakukan penyimpanan bahan, seperti apa yang paten yang harus kita lakukan penyimpanan bahan tersebut. Kembali ke pembahasan tadi, bahan yang kita simpan yaitu bahan yang memang betul-betul bagus. 3 bahan ataupun kriteria yang harus kita simpan. Yang pertama yaitu bahan yang sekiranya tidak bolak-balik. 1. Yang kedua kalinya kalau bisa bahan yang dominan dengan tunas raja, seperti itu. Tidak harus kita lakukan 2 bulan 3 bulan kemudian kalau kita sudah paham dalam penyimpanan bahan tersebut. Meskipun setiap hari pun kita lakukan aktivitas, karena ranting ataupun bahan yang akan kita simpan itu jalurnya sudah ketemu, teman-teman. Kalau memang itu akan mengalami tumpang tindih ataupun bolak-balik. Jadi meskipun masih memasuki 1 ruas ataupun 2 ruas yang seperti ini, kita sudah paham betul nantinya akan bolak-balik arahnya. Jadi yang seperti ini kita ambil penyakitnya terlebih dahulu, ranting yang akan sekiranya menjadi penyakit pada ranting-ranting yang lain. Artinya bukan penyakit penggerek dan lain sebagainya, tidak. Yaitu ranting yang akan menjadi pengganggu untuk ranting-ranting yang lain. Jadi ranting pengganggu itu yang harus kita lakukan pembuangan terlebih dahulu. 1 contoh bahan yang balik. 2 yaitu bahan yang terlalu jauh dari bonggol. Tetapi bahan meskipun agak terlalu jauh itu, kalau yang dekat itu tidak ada, meskipun yang agak jauh kita pertahankan nggak jadi masalah. Kalau memang yang agak dekat itu tidak ada, ya masuk harus kita simpan yang agak dekat dari sumbu. Kalau memang nggak ada, meskipun agak jauh pun nggak jadi masalah, karena pada aturannya penyimpanan bahan itu kalau mempunyai ruang yang bagus meskipun agak jauh itu nggak jadi masalah. Nggak ada aturan yang paten harus kita simpan 20 cm ataupun 30 cm dari bonggol. Ya kalau memang ada yang dekat, ya yang jauh kita
kita buang seperti itu. Jadi bahan-bahan yang seperti ini harus kita lakukan pembuangan yang sekiranya akan tumpang tindih yang seperti ini. Satu contoh ini, meskipun ini raja teman-teman, tapi yang sebelah sini ini sudah banyak tumbuh ranting-ranting. Jadi yang ranting yang harus kita lakukan pembuangan kalau memang ini raja, nggak jadi masalah. Kita buang yang seperti ini meskipun ranting. Terus nah, satu contoh yang seperti ini dekat, yang ini agak jauh. Jadi yang jauh yang kita kalahkan. Kalau memang yang dekat itu ada. Seperti ini. Terus yang seperti ini. Yang agak jauh ini kita buang ke semuanya teman-teman. Ini kan masih kejubel, masih tumpang tindih teman-teman. Ya. Kita mempunyai 3 bahan ini. Jadi kesemuanya ini raja. Jadi ada yang memang harus kita kalahkan meskipun sama-sama raja. Jadi yang ini yang akan sekiranya tumpang tindih pada bahan yang seperti ini sama-sama raja, maka yang ini kita kalahkan. Terus yang ini akan ketumpang sama yang ini. Yang ini kita buang. Nah, yang ini kita naikkan. Ini raja. Nah, diginiin aja. Jadi ini sudah tepat arahnya. Arahnya terutama yang ini ke arah sana akan menggantikan bahan-bahan yang akan berproduksi tahun depan yang ini. Terus yang ini akan ke arah sini. Jadi di tengah-tengah diusahakan bolong seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena ketika batang kopi ini terkena sinar matahari langsung, maka dia akan sehat otomatis, meskipun ranting-rantingnya pun ikut sehat nantinya. Jadi yang seperti ini, arahnya yang bagus seperti ini kita pertahankan. Terus yang ini akan mengalami tumpang tindih ke arah sini, maka kita yang ini harus kita kalahkan. Terus yang seperti ini. Nah, ini banyak bahan yang akan mengalami tabrakan ke sini, seperti ini. Jadi yang ini kita buang. Yang ke arah sana yang kita pelihara. Jadi diusahakan jangan ada bahan yang sekiranya bolak-balik ke sini teman-teman. Jadi yang ini kita buang ke semuanya. Ini ranting, ini ranting, ini ranting, ini pun ranting. Yang ini pun, yang ini raja. Nah, seperti itu. Jadi sederhana seperti inilah yang tidak harus terlalu rapi kita melakukan sortasi bahan, karena pada sejatinya kita berkebun itu bukan ajang kontestasi teman-teman, tapi ajang ajang bagaimana kita bisa menstabilkan pembuahan kopi di kebun kita. Jadi untuk sementara waktu kita lakukan penyimpanan seperti ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan yang ini. Jadi 6 bahan kita pelihara terlebih dahulu, begitu kita lakukan sortasi lagi nanti. Yang ini kita buang nanti semuanya seperti ini. Kita sisakan 1, 2, 3, 4 paling tidak. Tapi kemungkinan besar yang ini hanya kita lakukan 3 as nantinya. Yang seperti ini kita lakukan penyambungan ulang nanti. Seperti inilah nampaknya. Tidak rapi-rapi betul, tidak bagus-bagus betul. Apalah artinya kerapihan, apalah artinya bagus kalau pembuahannya hanya berjalan di tempat, kira-kira seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.